sekarang pekan ke-9, 9, 10, 11, mungkin akan kuis di pekan ke-12, di tengah-tengah. Gitu. Dimana kalau kuis, kalau di kami di akuntansi, kuis itu misal gini, kalau kuis di pekan ke-12 berarti itu materinya ada di pekan 9, 10, 11 gitu. Jadi yang materi yang sudah dikuiskan itu tidak lagi saya evaluasi di UAS. Jadi teman-teman di UAS-nya tuh hanya fokus di tiga materi di 3 pekan terakhir ya, sehingga tidak berat gitu. Jadi di tengah-tengah mohon izin kuis ya. Seperti itu, teman-teman. Biasanya kuis secara tertulis, nanti kita langsung datang luring, kita set waktunya. Seperti itu. Nah, nanti untuk ke depannya mungkin saya akan bacakan ya sebelum perkuliahan materinya apa aja. Oke, berarti kita masuk ke chapter 10. Oke, mungkin sama bukan agak beda, tapi saya kemudian ikut RPS aja ya teman-teman, mudah-mudahan sama. Sejalan juga sama Bukansa. Yang ini sama Bukansa belum bukan sih? Apa sama Bu Monik kelas ini? Sama Ibu Sama siapa? Kansa, Ha? Bu. Sama Bukansa. Oh iya, Ya, teman-teman, ini kan berarti saya itu penilaian bagian saya tuh ada kuis. Kemudian saya nilai UAS-nya juga, kemudian menilai penugasan juga sama partisipasi. Nah, partisipasi itu teman-teman saya lihat bagaimana teman-teman sehari-hari ya. Nah, kalau misalkan daring, tentunya walaupun daring, bajunya ya sepantasnya, apalagi luring. Kalau untuk wanita itu tolong banget jangan pakai crop shirt yang kayak gitu ya. Terus kemudian pakai kemeja, misalkan tangannya 7/8 tapi di antara bahu sampai dengan tangan itu bolong sampai ngadu, jangan ya. Terus kemudian ya yang pantas aja lah teman-teman, seperti itu ya. Kemudian kalau untuk alas kaki usahakan yang tertutup. Kalau misalkan ya sakit ya tinggal diinfo aja ke PJ gitu bahwa teman-teman sakit harus pakai sendal dan lain-lain gitu. Kemudian untuk partisipasi itu teman-teman bisa ngejawab pertanyaan saya, bisa nanya. Terus kemudian kalau ada beberapa slide saya minta teman-teman baca dong. Tolong bantu baca, itu pun akan masuk ke keaktifan. Jadi nanti biasanya after kuliah teman-teman akan menyetorkan ke PJ. Jadi hari ini siapa aja sih yang partisipasi, itu akan dicatat namanya di PJ. Nanti di PJ saya akan kasih Excel dari Siakat, itu diinputkan ke aktifan per hari. Seperti itu ya teman-teman. Even baca aja, baca slide aja itu nanti akan saya nilai sebagai partisipasi teman-teman. Oke, kita mulai ke segmen reporting, teman-teman. Nah, di sini teman-teman ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, teman-teman mahasiswa bisa menjelaskan terkait bagaimana dan juga mengapa perusahaan memilih desentralisasi. Kemudian yang kedua, mahasiswa bisa menjelaskan terkait perbedaan biaya absorpsi dan juga biaya variabel dan memprepare segmen income statement. Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa menghitung dan menjelaskan return on investment. Selanjutnya adalah teman-teman itu bisa diharapkan mampu untuk bisa menjelaskan dan menghitung terkait dengan residual income dan economic value added atau EVA. Terus kemudian teman-teman juga bisa menjelaskan terkait dengan role transfer pricing di perusahaan yang desentralisasi. Tapi mungkin kita lebih fokusnya nanti ke ROI dan juga ke residual income. Oke, udah masuk, udah beda belum sih slide-nya? Why do firm calculate income ya? Udah ya ya? sudah, Bu. Oke. Nah, teman-teman, terkait dengan kenapa sih kemudian perusahaan itu harus mengkalkulasi income dan gimana sih informasi itu bisa memprovide income itu. Nah, teman-teman, untuk alasan kenapa sih seharusnya perusahaan itu mengetahui informasi income? Karena kan kalau perusahaan itu memang tujuannya adalah profit. Nah, kalau profit, kalau untuk jangka pendek mungkin ya udahlah yang penting laku dulu, misal seperti itu sederhananya. Tapi sebetulnya dari tujuan jangka pendek ya udah deh yang penting laku dulu, itu kan
pasti ada pertimbangan harus harga jual tuh harus menutupi biaya, ya kan? Kenapa? Karena income itulah yang nantinya bagi perseroan terbatas atau perusahaan itu digunakan sendiri dan juga untuk return daripada investor. Kenapa? Kemudian perusahaan nantinya harus mengkalkulasi income-nya dan bagaimana sih sebetulnya income itu di-generate ya, itu dari laporan laba rugi. Nah, kalau secara akuntansi, teman-teman mungkin saya mau ngasih lihat dulu, sorry, ini laporan keuangan dari, oke, Mayora, kelihatan nggak? Ada PDF Mayora Indah. Semoga kelihatan ya. Kelihatan. Oke, nah teman-teman, ini juga saya mau, sebelum ya kita masuk ke akuntansi manajemennya, yang lagi teman-teman lihat itu adalah laporan keuangan. Laporan keuangan itu sebetulnya produk daripada akuntansi keuangan. Akuntansi itu bidangnya banyak, sama dengan teman-teman manajemen. Ada konsentrasinya, Bu. Ada yang manajemen sumber daya manusia, manajemen operasi, manajemen keuangan, misal, dan lain sebagainya. Nah, sama halnya dengan teman-teman, akuntansi juga ada bidangnya. Nah, kalau bidang akuntansi keuangan, itu luaran yang dihasilkan adalah laporan keuangan pakai standar. Kalau kita lagi belajar akuntansi manajemen, teman-teman, itu adalah laporan keuangan memang khususnya buat manajemen. Sehingga bisa jadi ya kalau teman-teman eh, perhatikan mungkin nanti kalau teman-teman kerja, Bu, kok laporan keuangannya kalau buat manajemen nggak kayak di PT Mayora Indah? Oh iya, karena di PT Mayora Indah yang tersaji nih, yang lagi teman-teman lihat, itu disusunnya adalah bukan hanya buat kepentingan internal, tapi eksternal. Eksternal itu siapa? Kayak misalkan investor, calon investor, pemerintah, vendor, dan lain-lain. Gitu. Nah, disusunnya pakai standar akuntansi keuangan. Karena di sini adalah PT Mayora Indah itu listing di bursa, dia adalah emiten TBK. Terbuka, berarti kan sahamnya terbuka buat layak luas ya, baik investor individu ataupun investor perusahaan, institusi, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, berarti karena dia terbuka, berarti harus ada informasi dong, akses informasi yang memang didapatkan oleh kita, oleh teman-teman sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai investor. Pasti mungkin teman-teman ada yang ikut GIBE kali ya, ada yang interestnya di manajemen keuangan, Bu. Jadi teman-teman udah nggak asing nih dengan laporan keuangan. Nah, ini disusunnya itu pakai standar akuntansi keuangan umum namanya karena dia TBK. Beda lagi kalau teman-teman UMKM itu lebih mudah standarnya. Seperti itu. Karena pakai standar, berarti dari PT Mayora Indah, misalkan ke PT Unilever, atau misalkan PT siapa, Adaro, Antam, misal, yaitu terstandar semuanya gitu. Jadi nggak beda-beda. Misal PT Mayora Indah kita lihat dulu ya. Di sini teman-teman di sebelah kiri itu ada 2024 tahun. Oh ternyata kata standar akuntansi itu laporan keuangan tuh harus disajikan secara komparasi. Karena kan buat ngambil keputusan. Jadi kalau menyajikan sekarang, harus menyajikan juga yang lalu. Kenapa? Untuk mengambil keputusan. Apakah kemudian nanti aset lancarnya naik, ataukah ada tren yang menurun, penjualannya seperti apa. Nah itu harus ada perbandingannya dengan dirinya sendiri, dengan PT Mayora Indah sendiri gitu ya. Nah, dia pakai standar. Nah, kalau kita lihat di sini misal, nah, contohnya di sini, teman-teman. Kita lihat di persediaan. Persediaan itu untuk Mayora Indah ini perhatikan juga kalau di laporan keuangan itu bisa di sini angka disajikan dalam rupiah penuh. Artinya ya udah segini, misal 6 triliun ya. Tapi ada juga teman-teman yang memang perusahaan menyajikannya dia nggak lengkap nih, nggak cuma 6.437.101, tapi di atasnya dalam jutaan rupiah itu bisa, boleh. Gitu ya. Nah, kita lihat persediaannya adalah oh naik nih dari 3,5
triliun jadi 6,4. Nah, kalau teman-teman lihat, mau teman-teman breakdown misalkan sebagai manajemen, nantinya sebagai manajer, 6 triliun itu terdiri dari apa aja? Nah, teman-teman bisa lihat di sini di catatan. Catatan itu teman-teman selain yang namanya ada laporan posisi keuangan atau teman-teman kenal dengan neraca ya. Neraca atau namanya sebetulnya laporan posisi keuangan. Itu ada lagi nama laporan keuangan itu adalah catatan atas laporan keuangan. Persediaan kalau dilihat catatan nomor 6. Maka kalau teman-teman sebagai calon investor, misal mau lihat nih PT Mayora Indah tuh 6 triliun, persediaannya apa aja sih? Nah, teman-teman pergi ke catatan di bawah tuh ada CALK nomor 6. Kayak gini misal. Kalau di mukanya laporan keuangan ada 6 triliun persediaan, itu teman-teman mau tahu dong apa aja. Nah, di catatan atas laporan keuangan pas nih sama 6,4 triliun. Terdiri dari apa? Nah, ini teman-teman harusnya udah belajar di Akbi. Akmen ya, sorry. Ada bahan baku, ada barang dalam proses, kemudian ada barang jadi. Nah, di sini ada barang pembungkus, kemudian suku cadang dan bahan pembantu. Seperti itu ya, di breakdown. Oke. Nah, kemudian kita lanjut lagi teman-teman ke laba rugi. Lihat di laba rugi perusahaan Mayora di mana dia adalah perusahaan manufaktur ya yang memproduksi produk kemudian dia jual. Nah, kita lihat sebetulnya Mayora itu segmennya apa? Oh, ternyata punya dua segmen operasi secara garis besar, ada makanan olahan dalam kemasan, ada minuman olahan dalam kemasan. Seperti itu. Nah, kita lihat lagi. Seperti apa laporan laba ruginya? Walaupun buku yang kita pelajari, kami pelajari nggak kayak gini. Karena teman-teman di akuntansi manajemen, teman-teman. Biasanya laporannya sesuai kebutuhan manajemen. Ada margin kontribusi. Kalau ini, dia udah baku, standarnya udah kayak gini. Gitu. Ya, kita lihat dulu. Penjualan bersih misalkan 36 triliun. Kemudian dikurangi sama COGS atau beban pokok penjualan 27 triliun. Sehingga mendapatkan laba kotor 8 triliun. Nah, tapi teman-teman sebagai manajemen, menurut saya sih angka 36 ini ya, angka 36 ini mungkin kurang apa ya, kurang bisa saya gunakan Bu kalau mau ngambil keputusan. Sehingga teman-teman 36 ini boleh kok teman-teman di akuntansi manajemen teman-teman breakdown. Sebenarnya tadi kan ada dua segmen usaha ya. Mana makanan, mana minuman. Sebenarnya 36 triliun saya mau tahu dong dari segmen satu dari makanan kemasan berapa, dari segmen 2 minuman kemasan berapa. Atau secara itu lagi per produk misalkan. Gitu. Kalau dibilang makanan oke lah, 20 triliun misalkan. Tapi ternyata ada satu produk yang tidak menguntungkan secara penjualan misalkan rendah. Nah, teman-teman taunya dari mana? Dari laporan akuntansi manajemen. Kurang lebih begitu ya. Oke, terus kemudian kita lanjut aja di sini. Oke, nanti mungkin hostnya kalau ada teman-teman berisik, punten tolong di ini ya hari ya dibantu untuk mute. Oke, Baik-baik, nah Bu. teman-teman kita masuk ke ini nih, responsibility. Yang pertama adalah terkait dengan apa sih itu akuntansi tanggung jawab atau responsibility accounting. Jadi responsibility accounting itu adalah akuntansi pertanggungjawaban, di mana angka keuangan tuh yang tadi saya kasih lihat teman-teman laporan keuangan Mayora, tapi secara akuntansi manajemen sebetulnya bisa di apa ya, dibagi lagi teman-teman. Misalkan tadi 36 triliun penjualan. Tapi kalau responsibility accounting melihat 36 triliun itu menjadi responsibelnya siapa, responsibility-nya siapa, apakah segmen satu, segmen 2. Artinya yang namanya tanggung jawab itu adalah ujung-ujungnya untuk mengukur kinerja. Sehingga akuntansi itu ada juga pendekatan di mana laba ataupun biaya itu bisa disajikan sesuai segmen, sesuai divisi, sesuai tanggung jawab.
Tergantung senternya apa. Nah, di sini ada kata-kata responsibility center. Bisa tanggung jawabnya itu adalah berupa pendapatan, bisa berupa biaya, bisa berupa investasi. Contoh gampangnya gini, kita bayangin fakultas ekonomi ini, fakultas tercintanya teman-teman. Contoh saya ya di apa diamanahkan jadi ketua lab akuntansi misalkan. Katakanlah lab ini misal disuruh nyari uang gitu ya, punya usaha. Misalkan FEB Mart ada, lab pasar modal misalkan punya usaha. Nah, berarti saya sebagai koordinator daripada lab akuntansi itu saya bertanggung jawab atas seluruh kegiatan usaha yang ada di apa namanya di lab akuntansi dan perpajakan itu. Misal saya ada pelatihan brevet, pelatihan perpajakan, terus kemudian pelatihan komputer akuntansi, software, SAP dan lain-lain. Itu saya responsibel terhadap itu. Atau teman-teman yang di Gibe. Misal di Gibe, Bu, saya menjual pelatihan misalkan untuk pasar modal gitu, untuk berinvestasi dari kelas dasar, kelas menengah dan lain-lain. Nah, ke teman-teman ya responsibel, saya hanya responsibel terhadap apa lab saya dan teman-teman bertanggung jawab pada lab pasar modal dan lain-lain. Seperti itu ya. Nah, kalau udah dibagi terkait dengan responsibilitas itu kita sebagai orang yang terjun di situ atau diamanahkan di situ tuh lebih fleksibel bertanggung jawab atas kerjaan kita. Seperti itu. Nah, kemudian karena tadi sudah ada tanggung jawab, maka secara praktis ya, sebetulnya tanggung jawab tuh ada yang tersentralisasi dan ada yang desentralisasi. Kalau tersentralisasi atau kita kenal yang mengadopsinya adalah perusahaan sentralisasi. Nah, perusahaan ini teman-teman karakteristiknya tuh decision making-nya itu adalah terjadi di top level manajemen. Sementara ketika top level manajemennya itu udah membuat keputusan, menyusun keputusan, implementasinya ada di lower level. Gitu. Misalkan gini deh, kalau misalkan sentralisasi dekan misalkan, dekan membuat keputusan, saya sebagai kaleb itu tinggal mengeksekusi. Tapi beda halnya kalau ternyata FEB, misalkan apa menganut desentralisasi, artinya teman-teman misal tadi di lab pasar modal di Gibey sebagai pengurus Gibey itu bisa ya, bisa mengambil keputusan. Tentunya koordinator Gibey-nya ya, bukan stafnya. Nah, bisa mengambil keputusan. Selain dekan nanti mengarahkan, yang di bawahnya juga bisa mengambil keputusan. Atau kalau di pemerintahan mungkin teman-teman kenal dengan otonomi daerah. Jadi daerah itu punya apa fleksibilitasnya masing-masing ya untuk bergerak, untuk mengelola anggaran dan lain-lain. Begitu ya, itu beda sentral sama desentral. Nah, kayak gini nih visualisasinya. Oke, nah visualisasi dari centralization boleh satu orang ngejelasin nanti akan masuk ke dalam nilai keaktifan. Menurut persepsi masing-masing aja, pakai bahasa masing-masing aja, teman-teman gimana mengartikan gambar ini? Silakan, satu orang boleh raise hand. Kalau nggak ada, biasanya saya cap cip cup. Ada yang mau jelasin tentang sentralisasi? Frena boleh? Ini aku jelasin yang centralization aja ya, Bu. Iya, sentralisasi dulu. Oke, makasih Bu. Kalau dari perspektif saya kan kebetulan di organisasi juga as middle management ya, Bu. Jadi Oke. di sini itu berdasarkan campuran sama pengalaman aku juga, di sini tuh aku bergerak sebagai PIC yang menyelaraskan informasi dari bawah ke atas. Jadi dari staff itu ngasih informasi ke aku, terus dari informasi yang telah lengkap yang aku gather, itu aku bawa ke top management. Dan dari situ top management akan memberi decisions yang telah mereka buat. Dan dari situ aku sebagai middle management atau responsibility centers ngasih tahu mengenai decisions itu ke orang-orang di bawah. Oke. Nah, bagus ya. Makasih, Prena. Satu lagi, desentralisasi. Silakan satu orang boleh raise hand. Nanti yang udah aktif, pokoknya di akhir nanti setor namanya ke hari ya. Kalau desentralisasi gimana? Lihat dari gambarnya aja. Adakah yang mau menjelaskan?
Oke, kalau nggak ada, coba ke Orlando. Orlando ada? Orlando, di mana berada? Orlando ada nggak? Oke, tidak menjawab. Kemudian Aldi, Aldi Yeremia. Hadir, Bu. Jelasin ya desentralisasi. Ya, Ah, silakan Di. kan kalau yang tadi saya perhatiin, Ibu membahas tentang desentralisasi itu kayak kalau dari gambarnya sih, ah, kita suatu perusahaan mungkin dapat informasi. Nah, terus informasinya itu dikirim ke top manajemen yang dimana nanti di top manajemen itu mengkoordinasikan informasi tersebut untuk dikerjain sama lower sama bawahannya, tapi bawahannya juga bisa ngambil keputusannya sendiri, Bu. Mungkin begitu kalau dari saya. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, kalau misalkan dilihat ya, Bu, bagusan mana sih? Apakah informasi itu kemudian tersentralisasi atau desentralisasi sebetulnya? Itu kan tergantung daripada struktur atau proses bisnis ya. Kita nggak bisa bilang sentralisasi itu buruk. Misal kalau misalkan ya memang strukturnya cuma kecil, sentralisasi itu efisien ya nggak jadi masalah. Kemudian kalau misalkan kita lihat pemerintahan, provinsinya banyak, dari provinsi turun lagi ke kabupaten kota pemerintah turun lagi ke desa, ya itu bisa desentralisasi gitu karena sulit Bu kalau menunggu keputusan dari semuanya keputusan dari atasan misal, ya itu nggak jadi masalah ya. Baik Frena maupun Aldi tadi udah bagus ya pendapatnya. Oke, saya lanjut dulu. Nah, kalau untuk alasan kenapa sih kemudian perusahaan atau organisasi memilih untuk desentralisasi, yang pertama adalah untuk mendapatkan dan juga menggunakan informasi yang mudah ya, yang cepat seperti itu. Nah, kemudian fokus terhadap manajemen sentral atau divisi-divisi. Kita fokus terhadap itu. Terus kemudian untuk memotivasi segmen manager. Seperti itu. Terkadang kalau kita berikan tanggung jawab pada suatu unit, berarti memang pemimpin itu ingin memotivasi dan ingin melihat ya, melihat bagaimana kemudian kompetisi, misalkan kompetisi dalam hal yang baik ya antara satu segmen dan segmen lain. Kemudian ada juga yang keempat adalah meningkatkan kompetisi dan juga mengekspos segmen-segmen. Seperti itu. Oke, nah teman-teman kalau di perusahaan misalkan, perusahaan itu untuk desentralisasi itu bisa juga dilihat daripada divisi-divisi yang dibentuk. Seperti misalkan divisi di Mayora, tadi udah kita lihat ya bahwa ada dua segmen, makanan kemasan sama minuman kemasan. Nah, divisinya pun nanti turun, misalkan bisa berdasarkan barang ataupun jasa ataupun secara geografis ya. Misalkan divisi ini operasional regional 1, operasional regional 2. Kalau misal konstruksi lebih bagus pakai geographic lines ya itu nggak masalah. Kalau perusahaan manufaktur lebih bagus desentralisasinya pakai jenis goods. Kalau perusahaan jasa atau apa ya jasa misalkan pakai service, oke nggak apa-apa gitu. Ataupun berdasarkan tipe responsibility-nya atau divisi yang sesuai. Begitu ya, kita lanjut dulu. Oke, untuk responsibility center sendiri adalah segmen bisnis di mana suatu manajer itu dia punya tanggung jawab terkait dengan aktivitas yang spesifik di dalam responsibility center atau divisi tersebut. Nah, untuk responsibility center, teman-teman, ini dibagi lagi. Nah, pembagiannya itu sebetulnya ya berdasarkan achievement atau goals yang memang ingin diukur ya, apakah terkait dengan penyerapan biaya, kemudian ada yang namanya cost center, terus kemudian ada kinerja terkait dengan besaran atau growth dari revenue, kemudian ada yang namanya center revenue, dan lain-lain, ada profit, ada investment. Contoh misalkan,
Di cost center, manajer itu punya tanggung jawab terkait dengan biaya saja ataupun revenue center. Manajemen itu hanya bertanggung jawab pada revenue saja. Profit itu hanya uh, profit bertanggung jawab pada sales juga dan pada cost juga. Jadi kalau profit dia gabungan antara cost center dan revenue center, atau si manajer itu divisinya memang fokusnya ke investment, misalkan bagian research and development ataupun bagian terkait dengan proyek-proyek strategis baru seperti itu bisa masuk ke investment center. Seperti itu ya. Nanti kalau misalkan sudah dikategorikan berdasarkan tanggung jawab, center tanggung jawabnya nanti kinerjanya juga harus sesuai dengan center tersebut. Oke, kita lanjut sampai sini. Ada yang mau ditanya dulu atau saya bisa lanjut ke LO kedua? Saya lanjut dulu. Oke, kalau gitu saya lanjut dulu di kedua. Nah, tadi kan kita udah berbicara terkait dengan responsibility center ya, ada cost, revenue, profit, and then investment. Nah, sekarang teman-teman belajar terkait dengan macam-macam biaya. Sebetulnya untuk pengukuran kinerja ada pendekatan laporan laba ruginya, laporan segmennya tuh pakai yang absorpsi atau yang variabel. Oke, nah untuk perhitungan income yang ada dua, ini pendekatannya ada absorpsi dan juga ada variabel. Untuk absorpsi, bedanya apa sama variabel? Oke, nah kalau yang absorpsi, teman-teman, ini seluruh ya, seluruh biaya produksi ini akan diperhitungkan di harga pokok produksi. Jadi semua terserap gitu kalau yang absorpsi. Susah ya ngomongnya. Pokoknya dia terserap semua atau yang biru. Nah, sementara untuk yang variabel ini hanya biaya variabel aja yang akan masuk ke biaya produksi. Nah, sebelum saya bahas lagi, mungkin saya mau mengundang satu orang. Ada nggak yang bisa jelasin, sebisanya aja teman-teman, apa bedanya biaya variabel sama biaya tetap? Pasti udah dijelasin ya sama Bu Kansa. Silakan, kalau nggak ada biasa ya, saya cap cip cup. Oke, boleh raise hand bedanya biaya variabel sama tetap hari, boleh. Ah, ini perbedaannya aja kan Bu ya antara variabel sama fixed costing Bu. Betul. Nah biasanya kalau variabel itu dia biayanya sering berubah-ubah tergantung volume atau kapasitas ini Bu produksinya. Jadi misalkan produksinya naik berarti costnya ikut naik gitu. Nah sedangkan fixed cost mau produksinya naik ataupun turun tetap sama Bu, biayanya nggak berubah-ubah. Mungkin itu aja Bu dari saya Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, ternyata biaya produksi, teman-teman, biaya produksi itu ada tiga ya. Tadi udah bagus dijelasin oleh Hari. Nah, biaya produksi itu ada tiga jenis. Yang pertama adalah terkait bahan baku. Terus kemudian material ya, atau material, terus kemudian labor, terus kemudian biaya produksi selain material sama labor itu kita kenal dengan overhead, gitu, BOP, biaya overhead pabrik. Nah, sekarang kalau untuk karakteristik biaya itu bisa dibagi jadi fix sama jadi variabel. Tadi kata Hari kalau yang variabel itu bervariasi tergantung produksinya. Betul. Contohnya apa? Contohnya tadi kan ada tiga komponen yang ingat ya. Ada material, kemudian ada labor, dan juga ada di luar itu overhead. Tapi yang terkait dengan produksi ya, karena yang tidak terkait dengan produksi kita mengklasifikasikannya bukan biaya produksi, tapi bisa biaya operasional atau biaya non-operasional. Seperti itu. Nah, kalau yang variabel, misalkan teman-teman mau bikin roti, berarti kan biaya variabel, biaya materialnya, Bu. Oh iya, betul. Tepungnya, kemudian gula, telur, susu, dan lain-lain. Nah, sementara terkait dengan fix, di mana biaya itu mau berapapun, misalkan satu hari produksi 100 roti, 200 roti, misalkan dapurnya
ya segitu aja. Biayanya tetap akan dikeluarkan. Contoh, misalkan teman-teman masih sewa ruko, misalkan ya udah ruko yang dimanfaatkan untuk dapur itu fix pastinya gitu. Karena penyewa itu ya orang yang memiliki ruko itu nggak mau tahu mau berapapun teman-teman produksi ya udah kontraknya adalah bulanan, 3 bulanan atau 6 bulanan gitu. Itu fix. Nah, sementara yang bervariasi lainnya adalah misalkan listrik gitu. Listrik itu kategorinya ya memang bukan material, bukan labor juga, dia adalah overhead. Tapi sifat overheadnya adalah yang variabel karena semakin banyak teman-teman menggunakan oven pada proses produksi rotinya, semakin banyak listrik yang teman-teman konsumsi. Seperti itu. Oke, nah kalau yang absorpsi ini semua biaya diserap. Sementara kalau untuk yang variable cost, di sini dikalkulasi hanya variabel saja. Coba kita lihat contoh selanjutnya. Oke, ini baru informasinya aja teman-teman. Ini kita lihat ada unit yang diproduksi 10.000. Terus kemudian unit yang terjual itu 8.000 dengan harga jual per unitnya adalah 300, berarti yang tersisa berapa? 10.000 unit dikurang dengan 8.000 unit kan? Berarti sisanya adalah 2.000 unit. Nah, sementara untuk variable cost yang sudah ditentukan nih, untuk direct material adalah 50 per unit, kemudian ada direct labor 100, ada variable overhead 50, dan fixed cost-nya untuk overhead per unitnya adalah 25. Selling dan administrasinya adalah 100. Coba kita lihat. Oke, nah di sini yang berbeda adalah terkait dengan biaya produksi per unit. Nah, kalau yang absorpsi tadi kan semuanya, baik itu yang direct material, direct labor, kemudian variabelnya pun itu semua ya. Jadi kalau yang metode variabel itu hanya yang variabel aja, yang absorpsi itu semuanya. Jadi 50 ditambah 100 ditambah 50 ditambah 25, unit product cost-nya adalah 225. Ending inventory-nya jadi berapa? Ending inventory dalam unitnya itu kan tadi nih teman-teman ini 10.000 dikurang sama 8.000, dapatnya 2.000. Itu dalam unit ya. Tapi kan kita mau tahu dong, sebetulnya 2.000 unit itu berapa dolar. Nah, berapa dolar itulah teman-teman harus cari. Nih, cost per unitnya adalah 225. Dari komponen ini termasuk fix. Nah, sehingga value dari ending inventory-nya 450 tadi 10.000 kurang 8.000 dikali dengan yang ini. Gitu ya, itu untuk yang absorption cost. Nah, sekarang kita masuk ke selanjutnya, variabel. Coba lihat dulu yang ini. Ada 4 komponen, kita bandingin sama yang ini. Oke, sebetulnya hampir sama, tapi kalau yang di variabel ternyata yang paling terakhirnya tidak ada gitu. Yang 25-nya tidak diikut sertakan. Kenapa? Karena bersifat fix gitu. Jadi variabel hanya memperhitungkan produk cost yang bersifat variabel aja seperti direct material dan direct labor. Seperti itu. Nah, direct labor-nya diasumsikan itu adalah ini ya, memang variabel karena kan ada juga teman-teman mungkin beberapa perusahaan yang mengadopsi ya pokoknya gaji daripada buruhnya sebulannya adalah segini, misalkan 5 juta. Nanti kalau misalkan ada lembur gara-gara produksinya meningkat, itu nanti akan ada tambahannya. Nah, itu kan yang bersifat variabel adalah lemburannya. Sementara gaji berbulanannya itu fix. Nah, kalau di sini kita asumsikan semua gajinya bersifat variabel ya, kalau dari kasus ini. Oke, kita lanjut. Berarti value ending inventory-nya 400. Kesimpulannya kalau secara value ending inventory lebih gede yang absorpsi daripada yang variabel. Oke, nah coba dilihat-lihat dulu income statement-nya.
Oke, nah income statementnya di sini teman-teman ada penjualan yaitu 300 ya. Tadi kan udah dikasih tahu ada 300 per unit dikali dengan 8.000 unit. Sehingga yang terjual adalah 2.400.000. Sementara COGS-nya tadi kan udah kita tentukan berapa? Tuh, yang terjual berapa tadi? Yang terjual 8.000. Yang terjual 8.000 kalau teman-teman pakainya yang absorpsi ya, berarti di sini pakai 225. Berarti COGS-nya teman-teman di sini adalah 1.800.000. Kemudian langsung dapat gross margin yaitu 600.000. Setelah 600.000 pasti ada beban lain-lain kan selain beban produksi. Contoh misalkan teman-teman nanti kerja jadi internal auditor atau jadi bagian manajer apa misalkan operasi, tapi teman-teman nggak ada kaitannya dengan produksi ya. Berarti gajinya teman-teman ini adanya di sini nih. Nih gajinya teman-teman ini adanya di sini. Kalau teman-teman misalkan di bagian produksi adanya gajinya teman-teman adanya di sini di COGS. COGS itu hanya terkait dengan produksi ya teman-teman. Kalau beban-beban yang nggak terkait dengan produksi masuknya ke level yang ini. Misalkan teman-teman gaji bagian promosi ataupun ada biaya event terkait dengan produksi yang masuknya ke sini. Jangan masuk ke COGS. Oke, jadi 600 kemudian dikurang dengan 100 operating income-nya adalah 500 itu untuk yang apa tuh absorpsi. Ini ingat laba rugi kayak gini, ini untuk manajemen ya. Ini kita beda sama yang tadi saya tunjukin Mayora. Kalau Mayora tuh pakai standar akuntansi keuangan. Dia nggak mengenal kayak gini, nggak bisa. Ini kita konsumsi informasinya hanya untuk manajemen. Nah, kemudian lanjut lagi, ini adalah variabel. Nah, kalau yang variabel kita lihat, perhatikan. Kalau untuk sales, saya rasa sama aja ya. Rumusnya adalah selling price per unit dikalikan dengan unit sold. Dapatnya adalah sama, 2.400.000 juga. Nah, sementara untuk di COGS-nya ternyata berbeda. Kenapa? Karena ini per unit biayanya aja udah beda. Kalau yang variabel itu lebih sedikit, tadi 200. Sehingga 200 dikalikan unit terjual dapatnya 1.600.000 menghasilkan kontribusi margin adalah 8.000. Nah, ini baru margin kontribusinya. Nah, sekarang ternyata ada overhead, ada biaya produksi yang bersifat tetap. Berarti 800.000 dikurang dulu dengan fixed overhead sama fixed selling administratif. Ini dapatnya adalah 350. Oke, jadi sebetulnya kalau perlakuannya seperti ini ya, teman-teman, perlakuan mengurangi fixed overhead-nya kalau pakai variable costing itu ternyata menghasilkan menghasilkan uh, nilai yang lebih kecil daripada yang absorpsi tadi. Cuma mungkin kalau misalkan mendekati yang realnya ya atau perusahaan yang mungkin bersifat konservatif ya, itu dia akan cenderung menggunakan pendekatan yang variable costing ini. Seperti itu. Oke. Nah, sampai sini perlu saya jelasin ulang atau aman terkait dengan laporan laba ruginya. Bedanya tadi aja ya. Kalau misalkan yang variabel habis kontribusi margin nanti dikurang lagi sama fixed overhead sama yang 100.000. 100.000-nya juga sama kok dengan yang di atas tadi. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke sini. Ini sama aja ya dengan yang tadi. Oke, ini juga sama aja. Jadi intinya adalah yang variabel menghasilkan laba operasi yang lebih sedikit, yang lebih kecil.
Oke, nah teman-teman bisa dilihat di sini. Kalau misalkan tadi sebetulnya kan kalau fixed overhead itu kan masuknya akan diperlakukan sebagai pengurang margin ya tadi yang fix. Nah, berarti kalau misalkan yang variabel itu menandakan fixed overhead-nya ini adalah diperlakukan sebagai biaya period. Artinya adalah ya udah pada saat dia memang apa ya fixed overhead itu misalkan beban sewa pabrik ketika memang dia itu ada transaksinya ya udah langsung dibebanin. Itu kalau yang pakai variabel seperti itu. Tapi kalau yang fix itu tidak diperlakukan seperti itu. Gitu. Kalau pakai yang absorpsi, maksud saya yang pakai absorpsi fixnya itu nanti masuk dulu ke biaya produksi, di mana biaya produksi itu nanti akan diperhitungkan ketika barang sudah terjual. Begitu kurang lebih bedanya. Oke, nah teman-teman mungkin saya kasih waktu 1 sampai 2 menit baca dulu ya, baru nanti saya bahas. Oke, nah kita lihat teman-teman untuk segmen income statement ini bisa kayak gini, tapi ini memang ini spesial ya sekali lagi untuk konsumsi daripada manajemen. Tadi beda sama yang PT Mayora tadi karena pakai standar akuntansi. Nah, kalau segmen berarti kita lihat apakah misalkan audio Matronic sini dia membagi usaha atau segmen usahanya itu apa aja? Oh, berdasarkan produk yang dijual. Berarti di sini MP3 sama DVD. Apakah boleh harus begini? Ya enggak juga, tergantung manajemen. Misalkan dia mau misalkan membaginya penjualan dalam negeri, penjualan luar negeri, ya itu enggak jadi masalah gitu ya. Ataupun apa geografik dan lain-lain. Nah, kemudian lanjut lagi. Oke, untuk yang MP3 dulu ya. Yang MP3 dulu misalkan salesnya adalah 400.000. Nah, variabel COGS-nya ini kita tentukan. COGS yang variabel itu apa aja tadi yang saya bilang. Material, material yang memang bervariasi mengikuti naik turunnya produksi itu udah pasti ya bersifat variabel. Kemudian kalau untuk tenaga kerja yang bagian produksi yang memang sifatnya variabel akan masuk variabel COGS. Begitupun juga dengan overhead pabrik yang sifatnya naik turun sesuai dengan produksi seperti listrik, air misalkan. Itu masuknya ke COGS juga. Nah, kemudian variabel selling expense. Nah, ternyata ada beban lain-lain, teman-teman. Maksudnya beban yang di luar beban produksi, biaya produksi, tapi sifatnya variabel. Contohnya apa? Misalkan, misalkan ini deh, apa produk sampel ya, produk yang dijadikan sampel. Kalau misalkan produksinya lagi banyak, ya sampling
untuk dibagikannya misal. Jadi lebih banyak dibandingkan kalau produksinya sedikit, barang yang dijadikan sampling juga sedikit. Nah, itu bisa dikatakan variable selling expense. Atau kalau ketika teman-teman jadi manajer produksi nih, atau bagian apa relation ya, public relation. Nah, semakin banyak produksinya, teman-teman mau gencar penjualannya, ya semakin tinggi. Nah, itu kan bersifat variabel. Misal diperlakukannya kayak gitu. Nah, sales dikurangi dengan variabel COGS, dikurangi variabel selling expense, dapatnya kontribusi margin. Kalau MP3 180 DVD 125. Bisa digabung, teman-teman, di sini. Bisa digabung di total. Artinya kalau secara keseluruhan sebetulnya salesnya 690, tapi bisa kita lihat kan di sini. Oh, lebih banyaknya dari MP3. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Begitupun juga dengan margin kontribusi. Ini juga lebih banyak disumbangnya oleh MP3. Nah, sementara habis kontribusi margin, teman-teman akan mengurangkannya dengan beban tetap, biaya tetap. Biaya tetap itu bisa dari biaya produksi atau non-produksi, gitu ya. Nah, kalau biaya tetap produksi itu kita kenal fixed overhead. Kalau selain itu berarti bisa kita sebut dengan direct selling and administrative. Nah, sifatnya apa? Misalkan direct fixed overhead, misalkan tadi sewa gedung, asuransi pabrik, itu ya. Nah, kemudian untuk direct selling and administrative, misalkan asuransinya adalah asuransi head office. Bedakan teman-teman antara produksi, asuransi yang ada di biaya produksi sama asuransi yang di biaya non produksi. Kalau yang asuransi di biaya produksi itu terkait dengan aset-aset untuk produksi. Tapi kalau yang non-produksi adalah aset-aset yang non-produksi. Misalkan teman-teman tadi jadi apa? Jadi internal audit itu kan nggak ada kaitannya ya sama bikin kue, sama bikin DVD, MP3, seperti itu. Jadi gajinya teman-teman secara rutin itu akan masuk ke direct selling and administrative. Seperti itu. Nah, udah dapat segmen margin untuk MP3 player 140, DVD player 90.500 dengan total 230.500. Nah, kemudian dikurangi lagi nih, misal sama fixed expense. Oke, kalau tadi yang direct ya, yang benar-benar langsung terkait dengan produksi, ini juga ada sebetulnya terkait dengan masih biaya produksi lain-lain, tapi dia tidak langsung bisa ditelusuri gitu. Ya contohnya tadi teman-teman asuransi itu kan nggak langsung ditelusuri seperti itu. Nah, terus kemudian common selling and administrative. Ini berapa? Misalkan contohnya 20. Nah, kalau yang less common fixed expense itu biasanya tidak dibagi ya. Karena common itu kan semua baik MP3 maupun DVD itu sama aja gitu maksudnya. Itu kayak asuransi, kayak apa tadi, kayak sewa ya itu sama aja. Itu nggak spesifik pada itu, makanya dia nanti akan masuk diperhitungkan total. Jadi kalau misalkan fixed expense-nya benar-benar dipakainya buat rame-rame, tidak spesifik, maka akan diperhitungkannya di paling kanan. Paham ya? Nggak lagi dibagi per segmen. Seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, sampai sini mau ada yang ditanya dulu sebelum masuk ke ROI. Oke, kalau nggak ada, saya masuk ke ROI. Oke, sekarang teman-teman bisa menjelaskan terkait dengan return on investment. Oke, sebetulnya teman-teman kalau teman-teman lihat ya mungkin dari satu buku atau satu teori bisa jadi beda. Tapi kalau untuk yang buku ini itu rumus daripada ROI atau return on investment adalah operating income
dibagi dengan average operating asset. Seperti itu ya. Nah, aset operating itu apa? Nah, aset operating ini, teman-teman, itu adalah aset yang memang langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Nanti bisa diidentifikasi ya, apa aja yang langsung berkaitan. Oke, nah kita lihat untuk menghitung operating income itu adalah earning atau laba sebelum interest dan juga pajak. Jadi sebetulnya gross profit udah dikurangi sama biaya apa tadi selling dan administratif, terus kemudian dikurangi dengan biaya lain-lain, itu dapatnya adalah operating income. Gitu ya, pokoknya intinya sebelum dikurangi dengan bunga sama pajak. Nah, sementara kalau operating asset itu contohnya apa? Kalau secara teori kan konsepnya ya pokoknya aset yang emang berguna untuk mengenerate income ya harus dijustifikasi dan diidentifikasi contohnya. Misalkan pabrik ya, misalkan pabrik adalah asetnya sendiri, yaitu pabrik. Terus apa lagi ya peralatan, seperti itu ya. Kemudian mesin dan lain-lain. Itu operating asset. Jadi memang harus diidentifikasi. Jadi tidak total aset ini hanya berkaitan dengan aset yang terkait dengan kegiatan operasi aja. Oke, kita lihat ada dua perusahaan, teman-teman, ada alpha, ada beta, masing-masing ada operating income sama operating asset. Kita lihat. Oke, nah kalau untuk ROI-nya alpha ya, berarti kan dengan rumus operating income dibagi dengan average operating asset. Nah, average operating asset, tadi kan saya udah bilang ada aset tetap yang terkait, misalkan ada pabriknya, terus kemudian ada apa? Ada peralatan pabriknya, kemudian misalkan ada ini kendaraan ya, kendaraan yang di sekitar pabrik mungkin, itu bisa masuk ke dalam average operating asset. Karena gini teman-teman, ini nanti saya ada tugas kelompok buat teman-teman adalah menghitung ROI emiten. Nanti akan saya jelaskan. Jadi teman-teman itu penting untuk menjustifikasi nantinya operating asset dari emiten Mayora misalkan apa aja. Seperti itu ya. Coba kita lihat. Saya sih tadi nyari di laporannya terkait dengan ROI-nya itu tidak ditampilkan. Udah kelihatan belum sih yang Mayora? Udah, Bu. Ini rasionya. Udah. Nah, teman-teman, ini yang namanya laporan keuangan tentunya kan berguna ya, bukan cuma ya sekedar ngasih informasi aja karena keharusan diminta oleh OJK ya tentunya enggak ya. Kan harus menarik investor juga gitu ya, dimana nanti mungkin teman-teman yang skripsinya terkait dengan manajemen keuangan tuh ada teori-teori seperti teori sinyal, di mana informasi laporan keuangan ini akan memberikan sinyal-sinyal, baik itu mungkin sinyal positif, sinyal negatif bagi kita ya, sebagai investor atau calon investor. Nah, kita lihat contohnya, walaupun nggak ada ROI nggak apa-apa ya, nih kita contoh aja nih, misalnya return on asset, laba terhadap 2000. Oke. Kita lihat laba terhadap jumlah aset. Nah, ini dari 2022, 23, 24. Oh, mengalami penurunan nih, teman-teman. Cuma saya belum lihat angkanya 10% dapat dari mana. Kalau dilihat dari rumusnya ya saya mungkin gini ya. Ya labanya bisa jadi turun atau memang ini nih penyebutnya yang memang kemudian besar gitu, investasi terhadap asetnya yang kemudian besar. Begitu. Nah, ada juga teman-teman indikator lainnya gitu, return on equity, laba terhadap ekuitas. Jadi kita lihat mengalami
kenaikan dan juga kemudian mengalami penurunan. Kalau dilihat memang secara sekilas ya, tren dari 2023 ke 2024 untuk beberapa rasio ini mengalami penurunan kalau dia pembilangnya adalah laba, bener nggak sih? Nah, tuh. Ya, rata-rata turun nih. Mungkin teman-teman bisa nanti lihat lebih lanjut. Seperti itu ya. Nah, sekarang kalau di sini adalah yang diminta ROI. Nah, ROI 0,2 kalau dari alfa 100.000 dibagi dengan 500.000, 0,2 atau 20%. Artinya apa sih kalau 20% itu gini teman-teman, misalkan $1 yang diinvestasikan ke aset itu menghasilkan $0,2 keuntungan. Nah, semakin tinggi ROI-nya ya makin bagus karena artinya dalam satu satuan mata uang untuk aset itu bisa mengenerate income lebih tinggi gitu. Apakah ada Bu batasan ROI itu? Nggak ada biasanya. Nggak ada ya, maksudnya ROI yang bagus tuh 50%, 20% itu enggak. Biasanya kalau perusahaan mengukur kinerja, lihat aja ROI tahun sekarang dibandingkan tahun lalu atau dari misalkan emiten. Emiten itu kan kalau di bursa efek teman-teman itu kategorinya industri dulu. Misal manufaktur. Manufaktur itu industri. Terus kemudian dibagi lagi ke sektor. Katakanlah sektornya basic chemical. Nah, basic chemical diturunin lagi subsektor. Subsektornya apa? Misalkan plastik. Kayak gitu. Nah, nanti dari subsektor itu bisa dibandingin. Misalkan subsektor plastik gitu. Itu ada 10 emiten. Nah, 10 emiten itu dirata-ratain. ROI-nya berapa? Dan dibandingin sama ROI kita. Misalkan ROI-nya alfa adalah 0,2. Tapi ROI industri atau ROI tadi segmen subsektornya adalah misalkan 15%. Nah, berarti alfa bagus dong. Posisinya lebih tinggi daripada rata-rata industri. Seperti itu ya. Karena kita nggak bisa bilang ROI-nya lebih bagus, lebih tinggi kalau kita sendiri salah gitu membandingkannya. Nggak bisa kita bandingin misalkan pertambangan sama manufaktur, ya itu nggak inilah, nggak pas ya. Terus kemudian ROI-nya beta 200.000 dibagi dengan 2 juta berarti 0,1. Nah, ROI 0,1 atau 10% bagi beta itu bisa teman-teman interpretasikan $1 yang diinvestasikan di aset atau operating aset itu menghasilkan $0,1 operating income. Oke, saya ulangi ya, yang untuk 0,2 itu tadi gimana? $1 yang diinvestasikan untuk operating asset itu menghasilkan $0,2 operating income. Sementara untuk interpretasi 10% atau 0,1 ROI-nya beta itu adalah $1 yang diinvestasikan di operating asset itu menghasilkan 0,1 operating income. Tentunya ya itu lebih bagus yang si alpha. Gitu. Jadi dia bisa lebih mengutilisasi asetnya untuk mendapatkan operating income yang lebih tinggi. Oke, kita lanjut. Oke, begini. Oke, nah sekarang kita mau bahas terkait dengan margin. Itu adalah rasio terkait dengan perbandingan operating to sales, terus kemudian turnover itu adalah berapa dolar yang bisa dihasilkan ya dari sales dari setiap dolar yang diinvestasikan dalam aset. Oke, coba dibaca dulu ya. Oke, nah kita punya sales, punya operating income, dan juga punya operating asset. Oke, tadi ada turnover ya, ada margin ya, saya ulangi lagi. Kalau margin itu adalah rasio antara operating income dengan penjualan.
Nah, marginnya itu menggambarkan seberapa besar laba operasi yang dihasilkan dari setiap penjualan. Sementara untuk yang turnover itu adalah rasio antara penjualan dengan rata-rata operating asset yang menunjukkan seberapa efektif perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan income. Oke, kita lihat dulu ROI. Oke, ROI tadi ininya apa? Rumusnya ini ya. Operating income dibagi sales. Bisa kayak gini, kemudian dikali dengan sales dibagi average operating asset. Sebenarnya gini teman-teman, ini sepertinya tidak lengkap ya. Kalau misalkan di sini keterangannya average ya. Nah, ini. Kalau average operating asset ini seharusnya namanya rata-rata aset. Berarti kalau teman-teman lagi mengukurnya ROI 2021 misal, berarti operating asetnya adalah aset awal 2021 berapa, operating aset awalnya berapa, ditambah aset operasional akhir 2021 berapa, dibagi 2, itu namanya average. Seharusnya begitu. Itu ya, tapi di sini udah langsung dikasih tahu nih, pokoknya the average-nya adalah 300.000. Jadi kalau pakai rumus yang ini rumusnya ini ya, jadi dapatnya adalah seperti ini. 48.000 dibagi 480 dikali 480 dibagi dengan 300. Ya sebenarnya kalau di matematika tuh bisa dicoret silang ya, nanti akhirnya jadi 48.000 gitu ya dibagi dengan 300.000. Jadi menghasilkan angka 16% atau dapatnya dari 0,1 dikali 1,6. Dapatnya 16%. Oke, nah tadi kan saya udah interpretasiin ya, kalau ROI 16% artinya apa? Coba teman-teman, tadi ROI 16% artinya apa? Ada yang mau menginterpretasikan, menjelaskan ROI 16%? Satu orang boleh raise hand. Maksudnya ROI 16% itu apa? Atau saya ini ya, saya tunjuk Edward, ada Edward Malau hadir. Ada Ibu. Oke, Edward boleh kira-kira 16% itu apa interpretasinya? Kalau ROI 16% itu gimana Edward? Eh, apa sih Bu? Investasinya keuntungan investasinya itu sebesar 16% dari modal awal nggak sih Bu? Oke, ya makasih ya. Atau bisa juga dibilang berarti di sini begini, 1 rupiah yang diinvestasikan ya ke apa tadi operating income itu menghasilkan berarti 0,16 operating income. Jadi 1 rupiah operating asset itu menghasilkan 0,16 dolar operating income. Oke, sip. Oke, teman-teman, untuk slide ini mungkin ada bisa yang membacakan atau menjelaskan, boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia. Silakan satu orang menjelaskan terkait dengan manfaat daripada ROI. Ada yang mau raise hand? Kalau enggak saya tanya ya. Hanifah. Hanifah ada? Ya, boleh jelasin slide ini. Boleh dibaca, boleh atau di bahasa Indonesiain, terserah. Di sini ada keuntungan dari ROI. Yang pertama ini ada mendorong manajer ini untuk fokusnya yang pertama ada hubungan antara penjualan, biaya, dan kemungkinan
investasi jika ini adalah pusatnya investasi. Terus kedua itu ada efisiensi biaya dan juga efisiensi saat operasi. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Thank you. Terus, oke, nah ini bisa kita lihat perhitungan kalau teman-teman jadi manajer ya, misalkan diminta apa top level manajemennya untuk tolong dong bikinin terkait dengan ROI dari suatu project, misalkan ROI kita, ROI divisi kita, kemudian misalkan ada skenario-nya. Seperti itu ya, coba bisa dilihat dulu. Nah, teman-teman, kalau kita mungkin menganggap kalau misalkan bebannya tinggi itu adalah suatu hal yang buruk, tapi bisa jadi nggak kayak gitu ya kalau misalkan di bisnis, karena gini, sesuatu yang kita keluarkan, misalkan beban apapun ya, beban produksi, beban non produksi, misalkan dalam hal ini adalah terkait dengan iklan, advertising. Nah, ternyata memang kalau di kiri itu kan tidak ini ya, tidak ada kenaikan daripada iklan. Nah, sementara yang di kanan bisa kita bilang ada kenaikan dari iklan. Nah, perusahaan berani misalkan membayar influencer atau bekerja sama dengan siapa ya untuk iklannya secara masif tapi biayanya lebih tinggi gitu. Nah, selain ternyata kalau yang di kanan selain expense-nya tinggi, oh ternyata ada hasilnya daripada kenaikan beban iklan tersebut. Kenapa? Karena sales-nya juga makin tinggi. Gitu. Jadi teman-teman nantinya harus bisa memprediksi seperti itu. Kalau ternyata ROI-nya ini posisinya adalah ROI yang prediksi, tapi bisa juga ROI-nya adalah ROI evaluasi ya, ROI yang udah ada hasilnya nih. Gitu, tergantung mau ngitungnya yang apa. Misalkan ini adalah hasilnya. Nah, hasilnya ketika dinaikin jadi 2.040, salesnya jadi 2.200. Nah, sehingga operating income-nya jadi 160. Oke, dengan operating asetnya. Kalau yang mana? Yang kiri operating asetnya 1 juta, ternyata yang kanan operating asetnya juga lebih tinggi nih, 1.050. Seperti itu. Nah, ternyata ROI-nya kalau dihitung pakai rumus itu lebih menguntungkan dengan advertising yang lebih tinggi karena menghasilkan ROI yang lebih tinggi. Seperti itu. Jadi sesuai kebutuhan sebetulnya perhitungan ini. Boleh misalkan advertisingnya dinaikin atau boleh nggak mau diturunin? Ya boleh. Skenario-nya tergantung manajemen mau seperti apa. Oke, nah terkadang ROI ini kalau tadi yang di apa baca temannya itu adalah terkait manfaat, tapi ada juga mungkin keterbatasan ya daripada ROI itu sendiri. Kalau ROI itu memang analisisnya itu bisa untuk menganalisis lebih dalam gitu, lebih dalam misalkan cuma lebih dalam akan tetapi bisa jadi ya kalau kita lihat di sini ya hanya berfokus pada jangka pendek. Misalkan kayak gitu. Itu yang ROI ya, teman-teman. Oke. Nah, ini kita bisa lihat ROI ini bisa juga macam-macam ya. Untuk alternatifnya, kalau ini misalkan project 1, project 2, terus kemudian kalau misalkan perusahaan beroperasi kayak biasa, tapi mau dong tambah project 1. Nah, ada lagi project lain namanya project 2. Bisa aja perusahaan ngambil hanya project 1 atau perusahaan hanya ngambil project 2 ataupun ngambil dua-duanya, misal. Gitu. Atau nggak ada yang diambil. Neither project ini dia nggak ada project spesial yang diambil, jadi dia kayak biasa aja. Gitu. Nah, kita lihat, oh ternyata kalau misalkan dengan diambilnya project 2 sebagai project tambahan itu menghasilkan ROI yang lebih tinggi. Gitu. Jadi itu bisa.
gitu ya. Jadi memang kegunaan akuntansi manajemen itu untuk ngambil keputusan gitu. Kita nggak bisa bilang kalau ngambil itu ada pekerjaan tambahan berarti bebannya juga nambah. Beban nambah berarti sesuatu yang buruk bagi perusahaan. Enggak juga. Makanya dihitung berapa kemudian return on investment ya. Kalau cukup menguntungkan ya udah ambil aja. Gitu ya teman-teman. Oke, nah kemudian kita lanjut terkait dengan yang residual income dan economic value added. Oke, untuk residual income itu ada rumusnya, yakni residual income sama dengan operating income dikurang minimal rate of return dikali dengan average operating asset. Tadi ya sekali lagi untuk average operating asset itu harusnya adalah aset operasi awal ditambah aset operasi akhir dibagi dua. Tapi biasanya nanti di soal sudah dikasih tahu berapa rata-ratanya dan biasanya pun minimal rate of return-nya juga udah dikasih tahu berapa presentasinya. Seperti itu. Atau rate of return ya bisa juga ngambil dari ROI. Begitu ya. Nah, kita lihat misalkan di sini adalah residual income-nya 48.000 dikurang dengan 0,12 atau 12% dikali dengan 300. Jadi operasi ini dulu, perkalian dulu. Setelah dapat perkaliannya 12 dikali 0,12 dikali dengan 300 itu berapa? 36.000 ya. 36 baru dikurangi dengan 48.000. Dapatnya 12.000 sebagai residual income. Oke, nah kemudian alternatif perhitungan di akuntansi manajemen juga kalau teman-teman nantinya misal mau menerima proyek tambahan, itu teman-teman bisa lihat juga. Kalau tadi kan ROI ya, bisa juga sebetulnya alternatif lain. Kadang kita kalau di satu perhitungan bingung, ya udah deh kita ikut perhitungan lain. Tapi kalau banyak perhitungan biasanya agak pusing juga ya teman-teman. Batasin aja misalkan mau berapa perhitungan ya, satu atau dua. Nah, kemudian mau cenderungnya ketika ROI dan residual income-nya menghasilkan hasil yang beda, mau kecenderungannya yang mana? Apakah ROI yang digunakan atau yang residual income? Contohnya ini ya, yang ROI aja yang diterima ternyata only project 2. Tapi kalau kita bicara residual income, itu ternyata perusahaan dianjurkan untuk mengambil keseluruhan project. Gitu. Kenapa? Coba ya, residual income tadi kan dapatnya dari operating income, teman-teman kurang sama minimal return. Nah, minimal return itu dapatnya dari 10% atau tadi ya, rate of return-nya dikali sama operating asset-nya. Itu jadi 60.000 dikali 10.000 dapat 10%, sorry, dapat 6.000, 54.000 dikali 10% dapat ini, 64.000 dikali dengan 10% dapat ini, dan seterusnya. Nah, setelah dapat minimal return, teman-teman, operating income-nya kurang ya, sama minimal return dapatnya residual income. Nah, ternyata yang menghasilkan income residu yang lebih besar adalah bot project. Tapi kalau kita lihat sebetulnya ya, untuk kalau kita mau hasil akhir, misalkan kita mendingan yang mana Bu? Karena yang ini beda nih antara yang satu dan yang kedua. Kalau kita lihat bot project di sini ya ketika ROI-nya 14,75 ya, kalau ini 15,07. Bedanya lumayan jauh dari segi persentase, tapi kalau dari sisi dolarnya antara yang only project tuh sama bot project juga hasilnya jauh juga. Nah, kalau kecenderungannya mungkin kalau mau berfokus ke residual income bisa ngambilnya berarti yang bot project. Oke, nah sekarang adalah terkait dengan economic value added. Saya next dulu ya. Nah, untuk economic value added ini didapat dari rumus net income dikurangi dengan persentase cost of capital dikali dengan capital employed. Yang kayak gini tuh teman-teman dapat di manajemen keuangan juga nggak sih?
Ini udah dapat belum hari manajemen keuangan? Belum ya, tapi mata Ber- kuliah manajemen keuangan dapat ya? Udah. dapat sepertinya pernah dibahas kayaknya Bu kalau buat yang Eva ini Bu. Roy udah. Kalau Kak Roy Oke, udah Bu. oke. Oh, oke. Terus kemudian Roy juga udah disuruh ini belum tugas ngitung Roy-nya emiten udah pernah di Ah, manajemen Semester lalu keuangan. kayaknya pernah Bu, pas Pernah analisis ya? iya Bu. perusahaan gitu. Oh, oke, oke. Sip, sip. Berarti udah kenal dengan website Bursa Efek gitu ya, teman-teman ya? Oke, sip. Oke, nah ini untuk Eva sendiri seperti ini nanti. Nah, intinya adalah kalau untuk economic value added ini tidak ada penjelasan lebih lanjut ya. Di slide-nya mungkin nanti di pekan depan kita sebelum bahas bab selanjutnya mungkin ada contoh soal deh nanti saya kasih ya terkait dengan Eva karena ternyata slide-nya cuma segini doang. Jadi merupakan ini ya salah satu indikator juga. Nah, kalau EVA ini, teman-teman untuk economic added value karena net income dikurang dengan biaya atau cost of capital gitu, pasti nanti project yang menghasilkan EVA yang positif, artinya adalah net income itu kan harus tentunya lebih besar dong daripada biaya modal ya, seperti itu. Jadi nanti untuk analisisnya adalah EVA yang positif lah yang atau yang lebih besar ya positif yang besar itu yang akan dipilih. Oke, kemudian saya lanjut dulu ke LO yang terakhir adalah terkait dengan transfer pricing. Oke, tadi kan kalau untuk perusahaan yang terdesentralisasi itu masih ingat ya, jadi perusahaannya itu adalah biasanya memiliki pusat-pusat tanggung jawab. Nah, kenapa? Karena di low level management untuk desentralisasi itu kan bisa mengambil keputusan. Nah, kalau seperti itu, teman-teman bisa jadi tadi kan kenapa sih kemudian desentralisasi itu ada ya? Bisa jadi top levelnya itu memang menginisiasi adanya persaingan yang positif antara satu segmen dengan segmen lain, divisi dengan divisi lain. Nah, sangat memungkinkan ya adanya kemudian transaksi misalkan dari satu divisi dan divisi lain gitu. Jadi di sini ada yang namanya transfer pricing pada bagian di desentralisasi firm. Oke, nah untuk transfer pricing itu sendiri teman-teman adalah harga yang di-charge terkait dengan satu komponen dari selling division ke buying division dalam company yang sama. Oke, untuk transfer pricing ini sendiri tentunya ya kalau di praktik ya. Di praktik itu tentunya ada suatu dasar yang wajar di mana transfer pricing ini kemudian tidak bisa asal-asalan ya. Maksudnya kan karena berkompetisi gitu dari yang divisi penjualan ke divisi pembelian. Ya tidak seperti itu. Tentunya dengan nilai transfer yang wajar dan bisa terukur. Kalau secara akuntansi, tapi transfer pricing itu kalau nggak salah memang di ini ya, dipelajarinya tuh di semester atas dan di satu mata kuliah sendiri. Jadi saya rasa teman-teman manajemen ya hanya tahu konsepnya aja. Itu makanya di sini nggak terlalu banyak ya untuk penjelasannya. Nah, untuk transfer pricing sendiri, teman-teman dasar untuk transfer pricing tadi dari selling ke
buying division ataupun dari satu divisi ke divisi lain itu bisa pakai market price ataupun bisa pakai harga dan biaya, terus kemudian bisa juga pakai harga negosiasi antar divisi. Kurang lebih begitu. Untuk yang ini memang ya, untuk yang EVA sama transfer pricing tidak ada hitungannya. Ini saya punten, mungkin pekan depan aja saya cari soal untuk perhitungannya. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu teman-teman? Ini tentang hitungan ini mungkin. Oke, kalau nggak ada teman-teman nih saya mungkin masuk ke penugasan aja. Udah bisa dilihat penugasannya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, teman-teman di sini saya tadi sudah kasih ke Haris satu link drive ya. Nah, di dalam drive itu ada nih filenya, teman-teman cari aja. Kalau nggak salah saya ada folder sumber belajar, ada penugasan. Nah, ini ada di folder penugasan, kalau nggak salah. Nah, ini bisa teman-teman download. Nah, instruksinya nanti teman-teman berkelompok sebanyak 3 orang. Jadi teman-teman saya minta untuk menyusun laporan analisis return on investment dari tahun 2021, 22, 23, dan 2024. Nah, 3 emiten ini teman-teman jadi kan maksimal 3 orang ya. Oh, sebentar. Ini 3 emiten. 3 emiten ini harus beda ya. Harus beda, mungkin nanti teman-teman secara adat ya, itu mau menyelesaikan aja, misalkan kelompok 1 emitennya apa, nanti nggak boleh sama dengan kelompok kedua. Seperti itu. Nah, emiten nanti teman-teman bisa lihat di sini, saya udah kasih. Oke. Ini 2025 memang kan nggak ada ininya. Mana sih periodenya? Sebenarnya bisa di ini, teman-teman. Udah masuk belum sih ke websitenya BEI? Sudah, Bu. Sudah terlihat, Bu. Udah ya. Jadi tadi teman-teman klik, terus kemudian jenis laporannya bisa laporan keuangan. Boleh juga laporan tahunan. Misalkan yang annual report deh. Nah, tentunya 2025 belum ada. Karena kita tahun 2025, berarti annual report-nya adalah annual report 2024. Laporan keuangannya pun teman-teman kalau sekarang, ya tahun 2025 berarti masih interim. Berarti sekarang bulan apa tuh? Bulan November, mungkin terakhir ya bulan September ya. Dari triwulan ketiga. Seperti itu. Nah, ini kita pakai yang tahunan ya. Jadi 2021, 22, 23, dan 24. Misalnya teman-teman klik, kemudian teman-teman klik terapkan. Nah, ini ada beberapa, bisa kemudian langsung di-download aja. Misalkan ada Adaro, Astra Agro Lestari, macam-macam ya. Itu, tapi sih kalau bisa manufaktur sih teman-teman. Kalau bisa manufaktur ya. Saya ada sih sebenarnya yang based on 2023, saya tuh baca dari Bursa Efek terkait pembagian atau list perusahaan manufaktur, tapi itu masih pakai klasifikasi industri yang lama, Jessica. Sekarang kan pakai IC ya, seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Nah, nanti bisa saya share. Itu nanti teman-teman kalau udah tinggal di search itunya aja, bisa nge-search nggak? Nanti kayaknya bisa di search atau dicari kode emitennya aja, terus nanti bisa download. Atau kalau udah dapet dari list yang saya kasih, nanti misal itu teman-teman bisa cari aja di Google juga boleh. Bisa aja, karena kalau emiten itu wajib mempublikasikan laporan keuangannya di website. Misalkan teman-teman mau Mayora, ya udah laporan keuangan Mayora, laporan tahunan Mayora tahun berapa. Itu diklik nanti keluar kayak gini. Ambil yang laporan tahunan. Seperti itu. Nah, udah satu kelompok 3 emiten, terus kemudian
Nanti deadline-nya adalah 7 hari ya. Dari penugasan yang sekarang nanti masukin aja ke drive yang ini. Dalam bentuk PDF, sistematikanya nanti teman-teman silakan lihat. Hanya ROI aja teman-teman. Saya nggak minta yang residual income sama EVA, nggak minta. Jadi ROI aja. Nanti ada bab pendahuluan. Ini beberapa saya minta teman-teman mungkin, iya teman-teman pasti udah terbiasa sama AI. Gitu. Tapi saran saya teman-teman, ya gunakan AI secara bijaksana. Kalau teman-teman memang punya ebook, ya cobalah yang bab pendahuluan ini teman-teman misalkan parafrase dari ebooknya atau gunakan parafrase pakai AI yang betul gitu daripada semuanya dikerjakan sama AI. Begitu ya. Ini ada, oh sorry, ini ada typo error. Nanti teman-teman sesuaikan aja. Berarti satunya sampai dengan 1.5. Seperti itu. Nah, itu baru pengantarnya aja atau teorinya aja di bab 1. Ambil dari segala sumber, boleh dari textbook, ebook, boleh dari artikel, boleh lain-lain. Nah, kemudian bab 2-nya teman-teman pembahasan. Nah, pembahasannya perhitungan ROI-nya itu tadi teman-teman, ya kan? Perhitungan 2021 berapa, 2022 berapa, 2023 berapa. Nah, kalau udah, teman-teman di sini akan bahas. Nah, dalam pembahasan ini, teman-teman bisa memvisualisasikan misalkan sebelum teman-teman bahas kenapa kemudian dari 2021 dan dari 2022 ROI-nya turun. Misalkan tadi Mayora turun ya, ROA-nya kalau nggak salah, dia turun. Kenapa? Oh, ternyata laba operasinya turun. Nah, kenapa laba operasinya turun? Itu tadi teman-teman, itu saya saranin teman-teman untuk melihat catatan atas laporan keuangan. Nah, ini bisa di breakdown sampai sedemikian lupa loh. Kasnya misalkan 6 miliar. 6 miliar itu terdiri dari apa aja itu ada. Taunya dari mana? Catatan atas laporan keuangan. Berarti teman-teman bisa lihat, oh ternyata yang turun, oh dari ini nih, dari Bank OCBC yang turun. Gitu misalkan, oh ternyata yang turun dari Bank Cimniaga. Nah, jadi analisisnya bisa lebih dalam kalau teman-teman lihat catatan atas laporan keuangan. Taunya dari mana, Bu? Nah, tadi. Teman-teman lihat di sini, tadi ROI itu kan apa laba dibagi aset operasi. Nah, aset operasi teman-teman harus mendefinisikan dulu, teman-teman. Aset operasi yang teman-teman gunakan untuk perhitungan ROI itu apa aja? Itu harus didefinisikan sehingga misalkan oh aset operasinya misalkan saya pakainya salah satunya adalah misalkan persediaan. Misal aset operasi saya adalah persediaan. Nah, berarti untuk tahu persediaannya mau teman-teman breakdown juga naik turunnya persediaan itu boleh terserah. Nah, ini CALK-nya ada di sini. Nih catatan. Nih. Jadi teman-teman lebih dalam untuk analisisnya. Nah, kemudian apa lagi? Oke, nah kemudian kalau misalkan nanti selama 4 tahun itu misal naik turun, teman-teman mau menyajikannya perhitungannya manual gitu ya, pakai rumus, terus teman-teman ketik itu nggak jadi masalah. Terus teman-teman tabulasi dalam bentuk tabel nggak apa-apa. Kalau dalam bentuk grafik lebih cakep, ya lebih bagus. Gitu. Mau yang sederhana ya silakan gitu. Tentunya nanti akan terlihat di perbedaan penilaian ya. Seperti itu. Nah, kalau pembahasan ingat ya, bukan cuma saya mau PT Mayora dari 2021 ke 2022 turun sebesar 5%. 22 ke 2023 turun lagi sebesar 1%. Saya nggak mau kayak gitu. Kalau pembahasan, teman-teman coba explore kenapa kemudian dia turun. Oh, ternyata tadi karena laba usahanya turun. Atau ada, oh laba usahanya turun. Terus ada lagi teman-teman saking penasarannya dilihat ternyata PT Mayora saat itu ada isu apa di situ misal sampai segitunya nggak apa-apa gitu karena kan itu semua data bisa dilihat juga dari berita online. Kemudian bab 3 penutup ada kesimpulan dan juga ada saran daftar pustaka untuk sitasi. Ini saya biasanya mengharapkan tugas-tugas saya bukan cuma tugas terus selesai, teman-teman bisa belajar sitasi. Jadi nanti skripsinya teman-teman kalau udah terbiasa nih daftar isinya,
pakai ini namanya table of content yang secara otomatis, itu udah kebiasa deh, udah enak. Gitu. Kalau zaman saya dulu mah ya Allah daftar isi tuh waktu S1 manual ya titik-titiknya dititik-titikin sampai berapa 15 kali gitu ya. Kalau teman-teman udah bisa secara otomatis. Daftar pustaka juga secara online itu nanti teman-teman secara otomatis maksud saya itu bisa situ bisa teman-teman gunakan pakai reference manager yang ada bawaan dari Microsoft. Kalau saya itu senangnya pakai Mendeley. Kalau ada lagi pakai Zotero itu terserah. Yang penting maksud saya teman-teman mulai belajar kita pakai yang otomasi, yang otomatis. Nah, yang terakhir ini sangat penting karena waktu UTS ini ada satu orang yang saya nolin. Kenapa? Karena di daftar partisipasinya temannya curhat di sini dia tidak mengerjakan apa-apa saat di apa minta untuk kerja kelompok, nggak ada balasan dan lain-lain. Saya harap teman-teman jangan sampai lah ya nggak berpartisipasi. Pokoknya kalau sama saya segala bentuk kerja keras teman-teman tentunya akan saya nilai walaupun hasil akhir nih kalau di UTS UAS hasilnya salah ya saya akan lihat caranya gitu makanya nanti akan saya berikan kisi-kisi biasanya kalau kuis saya fokusnya di sini loh gitu misalkan bahasan-bahasannya kenapa karena saya nggak mau nanti pada saat teman-teman hari H itu teman-teman nyontek saya nggak mau mendingan saya kasih kisi-kisi di awal teman-teman fokusnya di situ ya udah gitu ya nah begitupun juga dengan ini saya sudah tulis ya saya rasa sudah detail. Jadi teman-teman mudah-mudahan eksekusinya juga baik, hasilnya juga maksimal. Kalau laporan juga saya, kalau teman-teman bagus ya saya nggak akan lah sungkan-sungkan minimal 80 lah saya kasih kalau teman-teman bagus. Itu ya. Oke, ada waktu saya sudah habis untuk perkuliahan ini. Ada yang mau ditanya terkait dengan perkuliahan atau tugas? Bu, aku mau nanya dong, Bu. Boleh, Hari, gimana? Ini buat maksimal anggota kelompok kan 3, Bu. Ah, Nah, ternyata susah. enggak berhubung uh, anggota kelas kita ada 47, 46, berarti kan ada satu orang yang nggak dapat kelompok, Bu. Nah, itu bagusnya gimana, Bu? Apa satu kelompok bisa 4, apa eh, iya, baiknya gimana, Bu, tuh? Oh, oke. Eh, Kalau yang satu kelompoknya 4, berarti emitennya boleh tambah 1 ya? Boleh nggak apa-apa? boleh nggak apa? Berarti opsinya sekarang bisa 4 orang per kelompok, Bu. Iya, oke. Bisa. Tapi itu tadi ya, kalau bertiga tadi 3 emiten, kalau 4 berarti 4 emiten. Biar nanti nilainya merata satu orang ke orang lain. Kayak gitu ya? Baik, Bu. Itu aja, Bu. Oke, Makasih, Bu. oke. Iya, teman-teman ini kan 2022. Jadi gini, kan komparasi 2022 di-compare sama 2021. Maksud saya teman-teman itu tinggal cari yang ini aja nih. Tinggal cari annual report 2022 sama annual report 2024. Nggak usah cari yang 2023 sama 2021. Kenapa? Karena yang 2023 itu udah ada angkanya di 2024. Yang 2021 itu angkanya udah ada. Nih, kayak gini kan. Nih, saya nyarinya 2024, tapi angka 2023 udah ada. Gitu. Jadi sebenarnya walaupun 4 tahun ya teman-teman downloadnya 2 tahun laporan aja, nggak apa-apa. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada mungkin nanti bisa menyusul ya. Baik, saya tutup perkuliahannya. Terima kasih teman-teman, sehat selalu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik. Makasih banyak, Ibu. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Ibu.